Anggaplah freelance berarti bisa 300, 400 Mhm. gitu. Batas kurang lebih paling atasnya berapa kurang lebih? Bisa sampai 1000. Batas atasnya kayaknya bisa unlimited, Oh, tergantung unlimited, segede oke. segede apa projeknya dong. Aha. Karena kan banyak aspek dan seberapa Aha. kompleks gitu Aha. loh. Kalau Oke. misalnya kemarin pernah ada offer 8K juga sebenarnya, cuman itu projeknya buat 3 bulan ya, Wow, 3 oke bulan. oke. Hai Feby, thank you sudah gabung di podcast Crypto atau Porto tentunya. Gimana kabarnya? Baik tentunya. Gimana kabar Kak Yos? Kabarnya baik juga, puji Tuhan baik. Ini kayaknya Feby kalau boleh tahu nih, di Instagram kamu itu kan ada namanya Feby Metasari, Metaverse Sari, atau Metamask. Enggak sih. Oke, Feby Metasari itu ada keterangannya Web3 Kid. Mhm. Sebenarnya pengen tahu nih, kenapa kamu memposisikan atau apa ya, dengan nama brand kamu tuh Web3 Kid, kenapa? Mikirnya karena aku suka nggak terpaku sama kriptonya sendiri, Mhm. NFT-nya sendiri atau blockchain-nya. Jadi Mhm. Web3 kan menggabungkan semua teknologinya. Jadi aku pikir ya udah Web3 aja. Web3. Ya Web3 Kid gitu Oke, mikirnya. kenapa nggak Web3 Teenagers atau kenapa nggak? Dulu mikirnya filosofinya tuh karena kalau anak kecil kan kayak selalu keep on trying, suka main-main, coba-coba dan terus belajar gitu mungkin ya. Mikirnya gitu Jadi sih. ini mau sampai nama Web3 Kid ini sampai kapan nih kira-kira? I don't know, kayak diterusin aja gitu Terusin ya. aja ya, sampai Iya. kapanpun nanti kayaknya ya. Ya kan emang blockchain emang terus berkembang, jadi kita pasti selalu belajar kan tiap hari. Yes, belajar selalu tiap hari. Menarik yang juga ada satu postingan Feby Metasari yang cukup rame kayaknya kemarin, melawan korupsi dengan blockchain. Oh iya. Ini menarik karena kamu bilang itu misalnya uang pajak. Kamu kan di gambaran di Instagram Reels kamu ada Betul. uang pajak di-convert ke IDRX, kemudian juga di-convert ke Treasury. Seperti apa gambaran atau Oke. penjelasan sederhananya? Intinya kayak IDRX sebenarnya mirip kayak kita punya itu aja sih, e-money lah ya. Cuman dia kayak stable coin aja, jadi on-chain bedanya di blockchain. Menurut aku kalau misalnya emang mau ada transparansi pajak, berarti kan ya udah kita masukin pakai kripto. Jadi kriptonya tuh flow-nya kelihatan, perpindahan dananya tuh kelihatan. Treasury berarti kasarnya cuma buat penampung doang. Jadi ada satu wallet lah kasarnya buat nampungin pajaknya. Dan tiap kali kita butuh buat ada pembiayaan ya udah perlu di-publish juga tuh on-chain misalnya. Oke. Ini tuh perlunya buat apa, approve atau enggak, baru nanti dananya tuh cair. Jadi itu pasti sesuai dan bahkan mungkin vendor atau yang harusnya menerima dana tuh bisa cross check. Apakah dana yang aku terima sesuai gak sih sama yang harusnya disesuaikan, di-approve gitu loh. Tapi ini apakah bisa diaplikasikan kalau misalnya untuk setiap kegiatan misalnya, entah itu perusahaan, entah itu lembaga, ketika mengeluarkan uang misalnya kan tadi Feby bilang masukin ke IDRX dan juga convert ke Treasury. Apakah bisa serta-merta semua, entah itu perusahaan swasta atau lembaga pemerintah atau kementerian atau kantor terkait, apakah bisa serta-merta langsung diaplikasikan seperti yang tadi Feby bilang? Menurutmu bisa banget ya, maksudnya udah simple. Kan buat layanan on-ramp atau convert dari rupiah ke jadi stable coin tuh udah ada dari IDRX-nya sendiri. Jadi kayak cuma tinggal transfer jadi kriptonya gitu ya. Udah, terus blockchain-nya itu kan udah ada juga. Aku sih bakal saranin kayak layer 2 dari Ethereum aja yang gas fee rendah gitu. Karena kan kita yang penting ada public bisa akses data gitu loh. Gitu sih. Cuman menurut aku emang lebih fokusnya ke pajak karena emang harusnya transparan kan pajak. Sedangkan kalau emang perusahaan kadang kan emang itu bisa aja ada ada yang classified lah mungkin ya transaksinya atau emang rahasia perusahaan gitu ya. Dan tapi menurut aku dari yang aku pernah lihat sendiri, aku ngerasa swasta tuh pasti lebih kecil lah kemungkinan korupsinya dibandingin dari segi pemerintah. Wow. Karena gimana ya? Biasa kan kalau swasta itu kan juga banyak shareholders-nya, banyak yang udah IPO juga dan biasa ada laporan keuangan gitu loh dan biasa juga ada yang audit lagi. Jadi lebih jelas, sedangkan biasa pemerintah bisa main dalam gitu. Berarti Feby ini secara nggak langsung menyarankan misalnya kayak lembaga terkait misalnya KPK, kepolisian, jaksa harusnya bisa mengaplikasikan hal ini untuk mencegah korupsi seperti itu. Betul, cuman kita tahu sendiri kemungkinan kecil banget ya. Oke, ya tinggal kemauan ya. Mungkin Kemauan. pihak KPK, pihak kepolisian ikuti Feby. Oke, by the way Feby, menarik nih kalau soal kan kamu kan pekerja Web3 ya, bisa dibilang kamu adalah Web3 influencer, pekerja Web3. Aku tuh penasaran, misalnya kamu ditanyain sama teman kamu seangkatan di BINUS misalnya, atau teman atau orang tua kamu atau keluarga kamu, Feby kerja di mana? Kerja di bidang Web3. Nah, kamu kalau jelasin ke orang kerja di Web3 itu kamu jelasinnya secara sederhana itu gimana ke orang-orang?
Aduh sebenarnya aku suka sebel ya kalau ditanya kerjanya di mana, apalagi kayak pertama sekarang kan aku pindah ke software house yang mungkin nggak seterkenal perusahaan sebelumnya. Jadi kayak paling simpelnya intinya tetap ngoding aja Bang. Aku ngoding, tapi ada urusan sama teknologi blockchain, atau enggak berurusan sama kripto, udah gitu aja lah. Tapi kamu sering dibilang ini nggak kayak, oh berarti yang kerjanya hacker-hacker gitu ya? Nggak gitu ya? Ada yang kayak gitu nggak? Enggak sih. Oh berarti emang kamu penjelasan sederhananya adalah soal ngoding-ngoding seperti itu ya? Iya, programmer aja. Teman-teman kamu atau orang keluarga kamu atau teman papa mama paham nggak soal itu? Kalau ke papa mama, aku kan beneran jabarin aja kesibukan aku apa kayak. Karena emang sebenarnya sempet cekcok ya. Karena kan kadang ada banyak event aku dan pulang malam misalnya ke Jakarta. Atau enggak emang suka keluar sampai mungkin baliknya subuh. Karena emang kan kadang gathering event crypto sampai malam kadang-kadang ya. Dan sering ya? For some reason kalau event crypto kadang tuh nggak jauh-jauh kita suka minum lah. Maksudnya it's not bad karena kan emang for socializing juga sebenarnya. Purpose-nya bukan untuk hal yang negatif ya. Dan emang suka ada party aja kan. Ya udah jadi aku emang bilang itu juga aku kan kesana bukan sembarang kalau orang-orang mungkin hangout sama teman-teman doang for fun, tapi kesana tuh aku sambil ngobrol, connect with people, biar kenal sama orang-orang baru. Dan itu mungkin aku bisa bilang itu mungkin high value people juga yang bisa buat collaboration gitu. Tapi ini masih linear dengan basic kamu yang apa? Pendidikan komputer ya di BINUS ya. Jadi aku mungkin kalau ketemu orang bisa, oh lagi pengen bikin ini ya udah kalau butuh programmer bisa ke aku juga atau butuh apa atau butuh promote atau butuh sebagai content creator bisa juga. Terus kalau ke orto intinya aku bilang aku ada ngoding ya pakai di blockchain terus ya udah sisanya aku sebagai content creator sama educator gitu. Kalau balik lagi soal Web3, sebenarnya kalau pengen tahu nih sebenarnya kan kamu kan terakhir ada beberapa kali project ya kalau boleh tahu ada soal Web3 ya. Ada project terakhir yang kamu handle ada Tokenomics, ada Sniper. Itu boleh dijelaskan nggak itu gimana project terakhir kamu kemarin? Aku kan emang sebenarnya fokus sebagai yang ke Web3-nya as in nge-handle smart contract. Jadi apapun yang berurusan dengan blockchain-nya. Ini berarti boleh di-spill yang terkait tokenomics ya? Nggak apa-apa cuma nggak usah. Kemarin emang aku mungkin feel honored lah bisa jadi developer di sana. Menurut aku itu project yang lumayan gede juga kan. Staking biar bisa dapat partisipasi ke project-project baru. Jadi to be honest itu kontraknya lumayan kompleks ya. Banyak banget karena ada tiringnya juga tergantung jumlah yang di stake gitu kan yang dikunci. Terus alokasinya juga tergantung yang dikunci dan ada durasinya juga setiap project bisa berapa lama gitu-gitu sih. Itu project yang kemarin kamu dengan Tokenomics, dengan Sniper itu berapa lama yang kemarin itu? Oh itu beda sih. Kalau yang Sniper paling semingguan. Oh iya? Iya itu yang Sniper terpisah ya berarti kan. Kalau itu kan emang tujuannya buat bisa ngedetect adanya token baru sebenarnya di Solana. Satu lagi kalau Tokenomics ya lebih simple mungkin ya. Kalau secara difficulty cuman banyak aja kontraknya. Biasanya project kayak Web3 gitu durasinya berapa lama sampai berapa lama sih? Kurang lebih rata-rata mungkin, Feby? Kalau buat aku sendiri, karena smart contract doang, bisa mungkin semingguan kalau buat aku ya doang. Tapi smart contract ya. Kadang kan butuh integrasinya ke back end-nya atau front end. Nah itu mungkin lebih lama gitu. Dan testing flow-nya. Paling lama berapa? Kayaknya kalau kayak Tokenomics itu kayaknya sebulanan deh. Sebulanan ya? Iya, cuman kalau dari sisi aku cepet kelarnya. Karena aku handle-nya lebih ke kontraknya kan. Kontrak paling bantu dikit back end. Terus aku juga yang bikin terbaru yang monitoring itu yang monitoring transaction juga buat bisa copy trading kan. Nah dari segi smart contract-nya paling nggak semingguan lah total. Lebih enhancement gitu. Berarti durasinya seminggu kurang lebih sampai 1 bulan kurang lebih kayak gitu ya? Iya, mungkin kalau 1 bulan tuh emang whole project ya. Karena yang sekarang kalau buat monitor itu baru kayak bener-bener pakai terminal in a way. Jadi kayak nggak ada UI lah, nggak ada tampilannya. Iya, jadi bener-bener cuma di run. Jadi aku cuma bikin logiknya doang lebih. Tapi kalau soal kayak pekerjaan kayak UI UX juga kamu termasuk juga instansi dalamnya? Beda lagi ya? Beda lagi ya. Beda soal Web3 nih, Feb, menarik banget. Ada nggak sih case misalnya kalau teknologi blockchain ini bisa diimplementasikan atau digunakan handheld gitu ya, sesuatu yang awalnya ada di Web2, ada nggak? Mungkin pertama itu yang sekarang ada di DeFi kali ya, decentralized finance kayak kalau dulu misalnya transaksi ya udah tradisional kan nggak transparan flow-nya, sekarang semua trade itu jelas. Jadi status transaksiku udah di mana atau kalau gagal kenapa itu lebih jelas. Sedangkan kalau sekarang mungkin tradisional perbankan mungkin kalau saya gagal ya udah kita nggak tahu sebenarnya internalnya tuh kenapa gitu. Terus paling gamification kali ya. Sekarang banyak play to earn di mana kamu bisa main terus dapat income juga, dapat
kasarnya profit lah, karena dapat crypto rewards gitu dari situ. Itu mungkin penetrasi blockchain ke game. Gitu sih. Banyak lagi sih, apalagi ya mungkin nantinya blockchain tuh bisa jadi kayak tempat alternatif buat storage, I think. Storage. Iya, soalnya kan sekarang udah banyak tuh yang bahkan cost-nya tuh lebih murah daripada yang solusi Web2 gitu ya buat biaya storage-nya, dan enaknya kan dia immutable. Jadi sekali udah di-save ya udah stays gitu. Tapi tadi kan kamu sempat mention soal game misalnya di Web2. Game-game di Web2 misalnya let's say kayak misalnya Mobile Legends dan sebagainya, mungkin Narok dan sebagainya. Ketika itu Web2 terus kemudian bisa nggak langsung tiba-tiba dikonversikan ke Web3? Apapun itu. Gitu ya? Misalnya kayak Ragnarok atau Mobile Legends atau yang lainnya. Apakah bisa langsung serta-merta dari Web2 ke Web3 atau ada case-case khusus yang kayaknya nggak serta-merta deh? Atau kayak gimana, Feby? Honestly sebenarnya kalau buat play to earn aku ngerasa banyak yang kayak bikinnya tuh masih kurang lah, belum optimal. Karena in a way pasti harga tokennya berubah terus. Jadi pasti kan kalau dia ada usage dalam game harusnya di-adjust dong sesuai harga token. Itu yang aku kurang suka, dan kebanyakan menurut aku banyak play to earn project tuh fokus on the earning daripada fun-nya. Itu yang salah. Karena yang masuk jatuhnya bukan orang yang mau fun-nya, tapi bukan gamers, tapi malah cuma orang yang mau cari cuannya. Jadinya nggak long lasting. Tapi kalau for fun fact aja, Ragnarok itu emang ada kerjasama kayaknya sama Axie tuh. Jadi dia emang bakal integrate Web3 setahu aku. Berarti nggak semua serta-merta game di Web2 itu bisa pindah ke Web3 ya? Nggak serta-merta itu ya? Mungkin kalau buat upgrade bisa ada integrasi kayak crypto dan walletnya, sebenarnya nggak sesusah itu. Cuman mungkin banyak pertimbangan ya. Aku sih selalu nyaranin, pokoknya kalau game itu harus seru dulu. Jangan cuma brandingnya tuh di earningnya. Karena kalau brandingnya di earningnya yang masuk bukan gamers. Yang masuk orang-orang yang mau cari uang, kayak orang-orang yang main airdrop gitu kasarnya. Ngerti gak? Feby sendiri juga in-charge juga di game Web3 nggak? Atau ada project? Dulu pernah, cuma bentar doang sih. Cuma awal-awal aku nyentuh masuk ke Web3 kali ya. 2020 bukan sih, aku lupa. Kayaknya aku lihat podcast kamu sebelumnya akhir soalnya. 2022, aku lupa. 2022 ya? Zaman-zaman pandemi lah ya? Mungkin karena COVID aku jadi kayak ingat sama tahun-tahun. Zaman-zaman pandemi ya? Oke. By the way, soal Web3 nih, Feby, kan beberapa kali juga kalau kita lihat regulasi pemerintah, ini kalau yang kita tahu aja PP atau peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 itu soal blockchain juga. Ini di mana dari pemerintah itu memitigasi atau menghindari supaya pengguna blockchain ini tidak kena fraud atau scam. Tapi menurut Feby yang juga seorang pekerja Web3, apa sih yang mungkin perlu pemerintah masuk untuk meregulasi sesuatu? Mungkin ada yang kurang, yang ini kayaknya nggak boleh nih, harus ada peran pemerintah nih di Web3 yang mungkin ada batasan-batasan, mungkin misalnya dalam hal smart contract atau yang lain-lain gitu, ada nggak? Pertama, mungkin kalau dari sifatnya blockchain sendiri emang itu kan nggak terbatas oleh suatu negara gitu, juga nggak terbatas pokoknya. Jadi sebenarnya peran walaupun ada regulasi pun nggak gitu ngestop lah apapun inovasi yang ada di blockchain menurut aku. Cuman kalaupun ada mau peran pemerintah, lebih ke educational aja sih menurut aku. Educational aja? Iya, soalnya mereka maksimal kalau misalnya nemu ada project yang di-detect sebagai fraud, mereka bisa kayak nyebarin aja di berita atau apa, kalau list aplikasi ini tuh jangan pernah dipakai, jangan di-connect walletnya. Masalahnya kan sekarang sumber daya di pemerintah yang ngerti aja kurang ya. Jadi itu sih yang perlu ditingkatin ya. Berarti untuk regulasi kayaknya berarti untuk dari Feby agak useless ya menurut aku. Ya? Karena sekalipun ada yang di-block, we have VPN. And then ya udah, jadi kayak gimana pun mau dibatasin nggak bakal bisa gitu. Dan blockchain ya udah nggak bisa dibatasin. Mau siapapun dari regulasi kan, pernah ya kasus-kasus misalnya dulu di Cina yang minersnya ditutup pun, sebenarnya orang kalau mau mining mungkin bisa aja gitu. Cuman diperketat aja pengawasannya maybe. Termasuk itu mencegah fraud dan juga scam, itu juga nggak terlalu pengaruh ya sebenarnya? Susah sih, apalagi kalau udah masuknya ke yang DeFi ya, decentralized finance misalnya, itu kan benar-benar tanggung jawab sendiri. Karena walletnya kita sebagai yang nyimpen sendiri loh, udah nggak tergantung sama pihak lain gitu. Jadi sekalipun kita salah klik, ya udah tanggung jawab kita, itu dananya nggak bisa dikembaliin. Salah kirim pun nggak bisa. I mean, adalah aku tahu beberapa orang salah kirim sampai jumlah yang besar misalnya. Copy paste-nya kurang 1 huruf, ya udah. Pengaruh ya itu ya? Berarti itu lebih kepada tanggung jawab masing-masing ya, Feby ya? Betul. Jadi kayak pemerintah, regulation sih doesn't really bisa affect ya. Jadi menurut aku lebih bagusnya mereka participate dari segi mengedukasi masyarakat.
Oke. Karena juga nyambung juga Feby, di tahun yang sama juga, tahun ini, di pertengahan tahun ini juga pemerintah Hong Kong juga bahkan kayak membuat semacam satgas gitu loh Feb, kayak satuan petugas juga untuk meregulasi yang namanya kripto dan blockchain. Nah ini apakah kalau di Hong Kong juga sama juga atau gimana kalau untuk di Indonesia? Karena dia juga sistemnya juga kayaknya sama dengan Indonesia, mitigasi atau mengurangi resiko scam dan fraud gitu sih Feb. Kalau mungkin kamu pernah jujur aja dengar kalau juga. yang Hong Kong aku malah terakhir taunya update terkait mereka mau bikin the crypto hub ya. Oke. Jadi emang mereka lebih gampang menerima exchange masuk ke sana. Oh. Setauku terakhir kali. Cuman Itu apa tuh Feb? Gimana? Secara mungkin penjelasan sederhananya seperti apa Feb? Setahu aku ini Hong Kong sangat welcome aja karena mereka pengen jadi the crypto hub in ASEAN ya. atau Asia. Dia masuknya Asia. Gitu. Oh, itu apakah juga apakah juga dari crypto hub yang tadi Feby sampaikan itu juga melegalkan termasuk features crypto kah atau gimana? Kalau buat detail dia boleh features atau enggak, aku kurang tahu juga. Dan mungkin karena mereka mau jadi crypto hub itu, pastinya mereka ada kayak tim khusus juga biar bantu buat ngeregulasi atau enggak, minimal ngejaga aja sih. Mungkin regulasi itu lebih ke siapa sih yang sebenarnya welcome banget sebagai kasarnya kan kalau kadang exchange butuh kayak license lah from apa gitu kan, regulated by apa kayak yang di Indo gitu OJK Bapepti misalnya. Gitu sih. Atau Bapepti doang ya, aku lupa. Kayaknya untuk regulasi. Iya Pak, kayaknya perpindahan kan kemarin isunya. Kalau yang kripto ini kayaknya ke depan tidak hanya Bapepti juga ada OJK juga ke depan ternyata untuk regulasi pengawasan kriptonya juga. Iya. Gitu. Mungkin lebih kayak siapa sih yang sebenarnya kita udah kasarnya whitelist, tapi kan in a way user di Indonesia juga bisa akses yang sebenarnya nggak terdaftar gitu loh. Tapi menarik ini Feb, kalau yang tadi kamu sampaikan tadi kan berarti emang berkembangnya semasif itu ya. Kalau di Indonesia, kamu sebagai pekerja kripto yang sudah mungkin 2 hingga 3 tahun bekerja berkecimpung memang di dunia di Web3, di tanah air, seperti apa gambaran kamu atau prediksi kamu 5 tahun dari sekarang? Mungkin dari 2025 sampai 2030, apakah ini akan semakin masif atau nampaknya akan untuk sementara stuck dulu untuk sementara waktu atau gimana, Feb? To be honest agak bingung ya, karena kebanyakan sekarang kalau clients juga heavily dari luar gitu, bukan lokal clients sih. Kalau mungkin buat builders yang mau initiate project. Karena mostly kita 78% penduduk Indonesia melek digital loh, walaupun meski angkanya ada sih sebenarnya yang lokal mau bikin-bikin, cuman emang pasti lebih banyak tetap dapat dari luar. Lebih banyak yang approach dari luar juga. Tapi kalau buat developernya, aku ngeliat sendiri udah lumayan berkembang lah developer smart contract di Indo. Biasanya itu di kota-kota besar kah atau mostly di Jawa, Bali atau gimana yang kamu tahu? I think yang aku tahu tuh pasti ada di Bali, Bandung, Jakarta paling ya. 3 kota yang paling sering ada event juga. Project Web3 yang datang dari dalam negeri berarti jarang ya, Feb ya? Kalau aku lebih kayak familiarnya lebih banyak dari luar ya. Lebih mudah juga mungkin ya, karena secara budgeting maybe ya. Apa yang menurut kamu meskipun kita udah 78% masyarakat Indonesia ini melek digital, paham untuk literasi digital. Menurut kamu kenapa kita kurang ada permintaan atau demand soal project Web3 dari Indonesia? Mungkin karena kasarnya digitalnya lebih ke nggak sedalam itu terkait teknologi blockchain kali ya. Mungkin ya. Karena kayak kadang temen yang aku kira kita sering hangout aja, yang emang mungkin orang Jakarta lah, anggapnya mungkin lebih update, bisa nggak tahu what is NFT. Gitu loh, in a way. Dan jumlah orang yang masuk ke kripto kan mungkin nggak sebanyak itu juga mungkin. Atau cuma taunya ya udah invest, tapi belum explore bikin wallet sendiri atau explore decentralized application yang di luar exchange itu. Karena kalau kita pakai exchange Indonesia, aksesnya lebih dibatasin kan. Jujur aja maksudnya, kalau kita compare ke exchange luar, mereka bikin produk kayak wallet dan itu mereka munculin tuh aplikasi-aplikasi yang hot di blockchain gitu. Berarti ini bisa dikatakan dari Feby adalah ini masih potensi yang sangat besar kalau mau dikembangkan. Iya, dan lebih ke segi karir kali ya. Karena kan menurut aku emang banyak yang butuh juga. Mungkin dari segi developer atau bahkan buat bantu marketing kah, bantu buat community, event dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak ngerti crypto space dulu, susah dong masuknya gitu loh. Karena kan harus bisa ngerti lah kebutuhannya atau kondisi sekarang sentimen gimana, orang-orang di kripto tuh sifatnya gimana gitu. Karena tadi Feby udah mention soal karir. Nah ini menurut kamu jenis pekerjaan apa atau jenis pekerjaan apa yang menurut kamu akan sangat dibutuhkan bagi industri Web3 yang masih sangat bisa berkembang secara masif di Indonesia? Mungkin sebagai apa, UI UX kah atau sebagai developer kah atau apa? Mungkin menurut kamu yang
masih bisa sangat berkembang di sini? Menurutku kayak sebenarnya semua role tuh bisa, tapi kayak lebih dispesifikin buat emang bidang web aja. Misalnya sebagai translator gitu kan, karena aku tahu lah pasti banyak slang words atau enggak istilah-istilah yang gak bisa secara harafiah ditranslate ke bahasa lain. Jadi kalau misalnya kamu bisa misalnya English to Chinese atau Indo ke Cina gitu kan, tapi paham lah sama istilah-istilah kripto, kamu bisa translate-nya lebih cocok gitu, nggak aneh gitu. Misalnya kayak host juga, misalnya dia tuh tapi harus keep up to date lah dengan news, jadi bisa mungkin buka opening speech-nya sesuai dengan apa sih yang lagi hype misalnya. Gimana nih, ada nggak sih holders dari ini pasti pada cuan ya, atau gila guys sekarang ETF Ethereum udah launching nih, menurut kalian gimana ke depannya misalnya. Jadi pembahasannya emang masuk banget ke apa yang sedang terjadi di bidang kripto dan blockchain. Termasuk yang Feby kerjain ini kan juga di bidang dan sebagai juga IT menurut aku lumayan salah satu yang high paying jobs yang optimal, karena satu emang masih baru kan, dan kebutuhannya tentu banyak dong, semakin banyak yang mau building pakai teknologi ini. Dan sayangnya di Indonesia belum ada ya mata kuliahnya atau yang formal education-nya gitu loh. Biasanya kalau gitu tuh mata kuliahnya apa sih? Kalau mungkin mata kuliah blockchain kah atau gimana? Belum, nggak tahu ya, karena belum ada kan. Kalau di luar negeri emang ada kayak kalau nggak salah kayak peminatan ke blockchain atau smart contract tuh ada, belajar tentang Bitcoin. Di luar negeri emang udah ada tuh pilihannya. Cuma kalau di Indo kan sayangnya belum. Nah emang cita-citaku kalau aku bisa nguasain dari sekarang, aku pengen jadi kayak kasarnya udah diimplementasiin tuh di kuliah, bisa jadi yang ngajar juga mikirnya. Makanya aku udah planning ke depan, kenapa aku mau terjun ke bidang ini. Dan sebagai developer, enaknya mungkin kerja remote. Kerja remote, kayak nggak perlu on office. Dan aku ngerasa banyak enaknya kalau kita kerja nggak usah ngikutin jam semua orang kerja. Bisa ke tempat-tempat tanpa macet gitu kan. Karena kalau kita aktifnya di saat orang lain aktif, macet biasanya kan. Terus ya udah, di jalanan lebih sepi, lebih bisa nggak ngantri. Kalau mau ada booking apa, kemungkinan dapet gitu kan. Mungkin kalau mau belajar itu soal ilmu komputer kali ya, mungkin untuk sementara ini ya. Ngebantu. Komputer science ya, untuk sementara ya. Iya, dan selain jadi developer bisa jadi kayak dev relationship juga, yang kayak HRD for developers, yang kayak bantu educate developers juga gitu. Kalau boleh tahu, Feb, untuk pekerjaan ya, kalau boleh tahu nih, boleh di-spill nggak sih mungkin kisaran range gaji mungkin yang mungkin kan aku sempat lihat di beberapa kali podcastnya Feby ini juga sempat menciptakan 100 juta pertama di usia 19 tahun ya atau 20 tahun? 21, 21 tahun. Kisaran gaji mungkin di bidang pekerja Web3, nggak harus kayak Feby tapi mungkin yang Feby tahu aja. Secara garis besar mungkin bisa dibilang dari UI UX mungkin kurang lebih sekian, kemudian untuk IT developer mungkin bisa untuk Web3 start dari sekian. Jadi biar bisa teman-teman yang nonton di rumah ini bisa kebayang mungkin kurang lebih. Mungkin dari mana dulu nih? Dari UI UX atau dari mana dulu nih? Aku langsung summarize aja kali ya. Boleh summarize aja. Tapi on the note, aku 100 juta itu bukan dari aku developer crypto ya. Itu emang kayak aku investment dan nabung. Karena kebetulan kuliah kan beasiswa, jadi dapat uang aku. Kalau misalnya gaji, jujur aja itu bakal beda dari dua hal. Antara kamu jadi karyawan atau jadi freelance. Itu dua hal yang berbeda. Iya, karena kalau kamu karyawan, kamu accept monthly yang mungkin gak setinggi freelance. Karena resikonya lebih kecil dong. Kamu stable income. Kalau kamu freelance, bisa lebih gede karena kamu direct ke klien dan ya udah nggak ada penengah, dan ya udah kamu kerjain itu paling panggil satu teman atau sendiri. Itu kemungkinan lebih gede karena biasa kita bisa charge satu project itu dari ratusan dolar sampai lebih dari ribuan dolar gitu for a project. Ratusan dolar sampai ribuan dolar per project. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau emang kamu freelance 1 bulan 2 project sebenarnya udah cukup banget buat 1 bulan. Wow. Sebenarnya cukup banget karena bisa 400 600 satu projectnya. Gitu. Aku bengong loh. Wow, itu lagi. Gitu. Berarti kalau boleh tahu untuk kisarannya berarti start dari berapa nih biasanya kalau untuk kalau anggaplah freelance berarti bisa 300 400 gitu. Batas kurang lebih paling atasnya berapa kurang lebih? Bisa sampai 1000. Batas atasnya kayaknya bisa unlimited, unlimited, segede apa projectnya dong. Karena kan banyak aspek dan seberapa kompleks gitu loh. Kalau misalnya kemarin pernah ada offer 8K juga sebenarnya, cuman itu projectnya buat 3 bulan ya. 3 bulan. Itu mostly come from dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia ya berarti ya? Clients-nya aja dari luar. Biasanya dari negara mana kalau boleh tahu? Honestly kadang kita nggak tahu ya negaranya dari mana. Iya. Kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak ya udah, yang penting sama-sama bisa bahasa Inggris lah ya. Itu tapi template ketika ngobrolnya apa, di Telegram kah atau di biasa kenalnya dari event offline, terus lanjut minta kontak kan. Ya udah ada yang, misalnya kemarin yang baru-baru aku dapat dari Singapura. Cuman ini aku emang lempar ke my company. Jadi emang kayak aku bantu cari klien.
Bantu cari klien. Tapi menurut Feby sendiri, untuk potensi di Indonesia kalau mungkin kita tarik lebih luas lagi di skup ASEAN atau Asia Tenggara, ya Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, lebih besar lagi juga atau bahkan menurut Feby lebih berkembang di Vietnam atau gimana kalau menurut kamu? Kalau Di buat dalam negeri sama di developers, ASEAN? kemarin kan aku sempat ke event juga tuh, sempatnya ke Thailand ya. Thailand juga kayaknya lumayan maju lah di Bangkok gitu kan. Aku ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang punya project dan dia juga nyari dev gitu. Salah satu yang mantep katanya di Vietnam ya. Developers Vietnam, developer Singapura. Ya 2 itu sih. Vietnam katanya banyak juga yang jago-jago lah karena katanya kalau aku nggak salah inget ya. Kalau nggak salah yang di Vietnam memang mereka diajarin coding kayak from a young age gitu. Jadi banyak yang jago coding. Gitu. Jadi pada menurut kamu kenapa? Karena meskipun Indonesia tingkat jumlah penduduknya lebih banyak, juga mungkin jumlah angka digitalnya juga melek digital 70%, tapi kenapa kita masih kalah dengan, dari subjektif kamu, dari subjektif Feby seorang pekerja itu, kenapa kita kalah dengan Malaysia, dengan Vietnam misalnya? Mungkin yang secara PDB atau pendapatan per kapita lebih besar kita daripada Vietnam. Mungkin sebenarnya kayak dari kualitas yang diajarin kali ya. I mean, aku sebagai orang yang lulus computer science, bahkan a lot of things tuh aku bakal harus belajar lagi lah untuk aku bisa pakai di kerjaan kan. Jadi kayak mungkin perlu diolah lagi lah kurikulumnya mungkin ya menurut aku. Dan mungkin apa yang diajarin di SD atau SMP buat komputer, jangan sekedar ngerjainnya Word aja atau Excel atau PPT gitu loh. Tapi coba belajar ke yang lebih dalam lah, misalnya buat how to secure, jadi nggak asal sembarang kena hack gitu, jangan sembarang klik link, atau gimana sih bikin program mungkin ya, bikin website. Karena aku kadang lihat adekku tuh masih diajarnya Excel dari aku sekarang. Iya, jadi kayak dia pernah bikin Excel gitu kayak nggak seberguna itu ya, in my opinion, kecuali kamu mau jadi orang akuntan mungkin ya. Dan itu banyak juga tutorial kan, nggak usah dari sekolah. Jadi saran dari seorang Feby untuk ketika orang pekerja, mungkin bagi penonton yang minat atau bagi mungkin anak-anak mungkin SMA juga yang lagi nonton atau mungkin yang bagi pekerja ataupun kuliah yang mungkin mau juga switch to career to Web3, apa yang harus step pertama yang harus disiapkan untuk kita benar-benar bisa masuk ke Web3, dunia di Web3? Menurut mungkin, aku emang harus interested banget ya, niat. Karena gini, ini kan teknologi baru. Sebenarnya nggak banyak yang directly bener-bener ngajarin, dan kebanyakan sumbernya bahasa Inggris. Aku pun kayak sampai sekarang mostly aku googling juga udah English aja, karena source lebih trusted ya, apalagi dari segi berita dan kualitas education gitu, kualitas knowledge lah. Jadi pertama mungkin minimal udah paham bahasa Inggris, basic lah. Terus emang niat dan bisa belajar sendiri sih. Soalnya kalau mungkin yang teknologi lama misalnya sekedar smart contract solidity di Ethereum, karena Ethereum udah lama, banyak tuh yang udah ngajarin. Cuman anggaplah banyak protokol baru gitu kan. Misalnya buat cross chain, itu kan baru. Kadang dokumentasi tuh nggak gitu lengkap. Jadi emang harus bisa lah ngulik gitu. Emang niat dan kuat lah belajar sendiri, nggak cuma disuapin kasarnya gitu kali ya. Ada referensi website khusus nggak mungkin di Web2 atau Web3 yang bisa kita buat pelajari, atau mungkin channel YouTube khusus mungkin yang mungkin Feby bisa sampaikan mungkin, atau di Twitter mungkin barangkali? Aku selalu bingung kalau jawab ini karena biasa aku cuman search by kebutuhan. Jadi, apa keyword yang dicari di Google atau di ini biasanya apa? Tergantung project. Misalnya aku lagi pelajarin pakai apa ya? Misalnya yang terbaru kemarin standar itu ya. Ya udah aku bakal cari semua hal itu di keyword standar itu ya, di YouTube, di website, bacain Medium misalnya. Medium salah satu sumber yang bagus ya. Medium kan dia banyak sharing-sharing dari orang lain. Atau kalau itu protokol berarti dari dokumentasinya yang ada di websitenya, dari GitHub project tersebut gitu. Dan biasanya suka ada tutorial juga di website dia. Nah, akhirnya ngoding sendiri sama bantuan ChatGPT pastinya. AI itu sangat membantu menurut aku. Kalau boleh tahu, sebenarnya aku udah closing tadi, cuma pengen tanya lagi soal AI, soal ChatGPT. Feby juga menggunakan itu dengan cukup seringkah atau ketika? Selalu. Always. Jadi aku tuh ada selalu jalan 3 browser tab. Satu tuh nggak tahu, kebiasaan aja ya. Satu tuh emang khusus ChatGPT, satu buat aku browsing. Tapi satu lagi tuh kayak buat browsing juga, tapi biar kepisah aja kadang. Gitu. Jadi ChatGPT pasti selalu nyala. Gitu sih. Sama satu paling code editor gitu ya. Kalau enggak Notepad. Kalau boleh tahu juga ketika Feby masuk ke ChatGPT, project khusus gitu, biasanya keyword kan tadi tergantung per project ya. Tapi biasanya kamu menerangkan nggak itu as in English atau bahasa Indonesia? Saya seorang programmer bla bla bla. Apakah kayak mirip-mirip gitu. Iya. Aku bakal biar jawabannya selanjutnya tuh lebih enak gitu. Misalnya aku selalu bilang
nggak usah kasih summary lah. Kalau misalnya aku minta quote, kasih quote-nya aja gitu. Kadang dia kepanjangan kan. Aku bakal bilang, aku tuh udah punya knowledge ini. Jadi kalau basic-basic gak usah dijelasin lagi. Gitu. Aku jelasin in detail project yang aku handle apa, kebutuhannya apa, bentuk kayak gini ya. Tolong jelasinnya dalam hal ini. Kadang dia juga bantuin aku ngoding gitu. Oh tapi aku izin nambahin dikit. Ya, buat boleh, yang website, aku bisa saranin Rare Skills, itu lumayan bagus buat belajar. Sama kalau emang buat Solidity, aku selalu saranin pakai Crypto Zombie atau Speedrun, sama apa lagi ya? Kayaknya 2 itu mainnya. Itu untuk belajar ke Solidity Ethereum. Jadi EVM. Oke. Jadi buat bisa bikin smart contract di Ethereum dan semua layer 2-nya. Gitu. Oke. Terakhir mungkin ada closing statement dari Feby atau barangkali mungkin closing soal Feby terkait dengan Web3 yang sudah kita bahas. Mungkin di tahun 2025 atau hingga 2030, atau mungkin ada pertanyaan aku mungkin yang terlewatkan mungkin Feby. Silakan Feby. Bingung ya apa ya kelewatan. Ini konsisten mungkin soal belajar bagaimana untuk teman-teman yang mau mulai belajar, atau juga biar nggak gampang terkena scam atau fraud di Web3, biar nggak mudah tertipu project-project bodong misalnya, kayak gimana mungkin Feby? Paling jangan sembarang ikutin kata content creator juga ya. Maksudnya kita lebih ke educating, bukan nyuruh beli gitu ya. Pastikan keputusan selalu diri sendiri. Jangan sembarang klik link juga ya. Apalagi di X itu kan banyak tuh yang suka kasih link-link, claim your airdrop. Nah, cross check lah itu akunnya benar atau enggak, linknya sesuai enggak gitu-gitu. Karena kalian nanti bisa kerjain juga walletnya kalau salah ngeklik. Dan kalau main-main airdrop, aku saranin kalau bisa pisah wallet aja, bikin wallet baru. Jadi amit-amit itu kena scam, ya udah nggak gitu banyak yang hilang. Sorry, menarik tadi. Ketika klik X atau akun Twitter, jangan asal klik link meskipun itu airdrop atau dan semacamnya. Itu gimana kita taunya ini kayaknya scam, ini palsu, ini beneran? Gimana dari kita username-nya sih. Biasa tuh lagi ada misalnya hype kemarin ya ZK, claim airdrop. Banyak bakal di bawah tuh kayak nge-reply atau ngebilang, buat yang mau dapetin ZK airdrop bisa klik link ini. Terus dia bisa beli tuh centang kuning, entah kenapa. Dengan username yang beda sama yang aslinya gitu loh. Jadi itu memitigasi atau mengurangi resikonya kita sendiri yang tahu ya? Iya, harus cek lah. Jangan cuma cek namanya, tapi nama username-nya. Terus lihat followers-nya. Lihat sebelumnya tweet-nya apa aja sih gitu. Sama paling ya kalau emang mau terjun sebagai orang yang kerja, apalagi untuk dev ya perlu niat banget dan belajar sendiri sih. Karena walaupun emang secara gaji menarik mungkin karena susah juga ya. Maksudnya secara sumber daya nggak sebanyak itu sekarang. Walaupun lumayan, tapi kan banyak yang mau build ya. Dan global kan anaknya. Ya itu, nggak semudah itu. Apalagi buat orang yang belum ada basic programming. Jadi kalau ada niat pasti bisa. Tapi kalau nggak secepat itu dan nggak seinstan itu, nggak sebulan bisa nguasain. Dan kecepatannya tergantung orangnya masing-masing. Mungkin menarik sambil nanti Feby buka kelas khusus, kelas gratis gitu, kelas online mungkin. Sempat bisa untuk. Aku ada ngajar sih sebenarnya sekarang emang. Di mana? Di County. Ada di khususnya. Udah pernah kelas tahu belum sih? Kita chat personal. Siap, kita chat personal. Yes. Aku lupa tadi. Aku yang belum pengen doxing aja sih. Berarti nanti misalnya mungkin teman-teman yang mau tanya juga bisa langsung mungkin untuk lebih belajar lebih bisa juga di Inudas Academy, atau mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Feby, mungkin bisa ya? Iya, boleh. Langsung dijawab pastinya ya. Kalau kebaca ya. Kalau kebaca. Tumpuk request. Waduh, banyak banget ya. Mau dibuka sekarang? Jangan. Ya wis. Thank you Feby atas chit-chatnya. Semoga membuka value baru, membuka cakrawala baru buat teman-teman semua yang mau belajar soal Web3. Thank you Feby. Tos dulu dong. Thank you.